Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ita S. Sartika SPDGR dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semangat kalian tetap sangat tinggi untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu, pelajaran apa yang telah kita lalui pada minggu yang lalu? Apakah ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita telah belajar tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan puisi rakyat. Dan minggu lalu, Ibu telah memberikan kalian sebanyak 15 soal tes tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan puisi rakyat dan juga sebuah rangkuman. Dan alhamdulillah dari 5 kelas ini ada 2 orang yang mendapatkan nilai 100. Untuk itu Ibu ucapkan selamat kepada Silpa Duyanti dari kelas 7A dan Saldi Maulana dari kelas 7C. Semoga prestasi kalian itu bisa lebih meningkat pada pertemuan kali ini, dan semoga yang lainnya, kawan-kawan yang lain bisa mengikuti jejak kalian untuk mendapatkan nilai yang paling maksimal di pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model saintifik, peserta didik dapat mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa secara tepat. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih Bu manfaat kita belajar menulis puisi? Nah, bagi kalian yang suka menulis puisi, jangan takut untuk dibilang tukang galau atau lebay. Karena sebenarnya ketika kalian bisa menulis puisi, atau baik itu puisi rakyat atau puisi modern, kalian bisa mendapatkan beberapa manfaat berikut ini. Yang pertama, dengan menulis puisi, bisa menumbuhkan kreativitas. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, dalam menjalani hidup, kreativitas amatlah diperlukan. Jika kamu ingin meningkatkan kreativitas, menulis puisi merupakan salah satu cara terbaiknya. Puisi membuat kita pandai dalam mengolah kata seperti majas dan diksi. Dengan menentukan diksi atau kata yang tepat saat akan membuat puisi, secara tidak sadar kamu sedang menumbuhkan kreativitasmu. Sebab bukan hanya memilih kata-kata saja. Selanjutnya pun kamu harus mengolah dan menyatukan kata-kata tersebut supaya jadi deretan baris yang indah. Dan pada akhirnya kalian bisa menciptakan beberapa bait puisi dengan kata-kata yang luar biasa. Nah, yang kedua, kalian berkesempatan mendapat penghasilan. Kok bisa, Bu? Siapa bilang berkecimpung di dunia seni dan berkarya sendiri tidak akan mendapatkan penghasilan? Tenang, kalau kamu punya puisi yang bagus, jangan segan-segan untuk mengirim puisi kamu ke media penyedia untuk puisi, seperti koran, majalah, tabloid, atau media lainnya. Jangan minder duluan, karena kamu merasa puisi kamu tidak akan menghasilkan uang. Justru kesempatan-kesempatan seperti inilah yang dengan jeli harus kamu bisa lihat dan rasakan. Jadi bukan tidak mungkin kan kalau kamu mendapatkan uang dari karyamu tersebut. Selanjutnya adalah bisa membuat kamu dan karyamu menjadi viral. Ya, manfaat menulis puisi lain yang sangat bagus untuk pengembangan pribadimu adalah kamu dan karyamu bisa jadi viral. Kalau kamu mau terkenal tapi tidak suka memvlog atau tidak bisa membuat konten, masih banyak jalan menuju viral, salah satunya dengan puisi. Puisi-puisi yang kamu buat bisa kamu bagikan di Facebook Notes atau kamu jadikan caption di Instagram. Kamu cukup cari gambar-gambar terbaik yang mewakilkan isi puisimu. Tapi ingat, ambil gambarnya jangan sembarangan mencatut milik orang lain ya. Kalau bisa, gunakan gambar karyamu sendiri.
Jika memang butuh gambar orang lain, mintalah izin terlebih dahulu atau sertakan sumbernya. Hal ini guna saling melindungi karya masing-masing seniman supaya tidak ada kejadian tidak menyenangkan di masa depan. Lewat media sosial inilah kekuatan puisimu diuji. Kalau memang disukai banyak orang, percaya, orang-orang jadi senang mengikutimu dan membagikan puisimu. Lama-lama nama dari karyamu jadi banyak dikenal orang. Kemudian, manfaat yang keempat adalah belajar berani berkarya dan mengekspresikan karya seni. Niat dan keberanian adalah modal utama dalam menulis karya sastra apapun, termasuk puisi. Kalau kamu tidak berani untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiranmu, maka karya tersebut tidak akan pernah lahir. Nah, manfaat menulis puisi lainnya adalah perlahan-lahan kamu akan melahirkan karya dan berani untuk mengungkapkan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Dengan rajin menulis puisi, kamu jadi berani berkarya dan berekspresi tanpa peduli apa kata orang lain. Di era yang serba instan seperti ini, tak ada alasan lain buat kamu untuk tidak percaya diri dan malu-malu berkarya. Manfaat yang berikutnya adalah membuat perasaan jadi lega. Jika kalian punya unek-unek, jangan dipendam saja. Bisa jadi dari unek-unek itu, kamu malah melahirkan karya-karya yang brilian. Jika kamu merasa malu untuk curhat dengan sahabat, lebih baik tuangkan perasaanmu dengan cara menulis puisi. Dijamin setelah semuanya keluar dalam barisan kata-kata, perasaanmu menjadi lebih lega. Karya baru pun tercipta. Setuju? Kalau memang mau menulis puisinya di Instastory, tidak apa-apa. Asalkan jangan lupa disalin ke buku supaya karyamu tetap abadi dan tidak hilang dalam waktu 24 jam kemudian. Sayangkan, sudah buat puisi susah-susah malah hilang begitu saja di sosial media. Nah, masih ingat kan tentang beberapa contoh puisi rakyat berikut ini? Yang pertama, ada pergi ke sekolah membawa buku, memakai seragam, tampak tampan. Jadi orang jangan kaku, selalulah tersenyum sopan. Dan yang kedua, bila ingin belajar menjadi orang yang bijaksana, awalilah dengan hidup sederhana. Yang ketiga, ini adalah amanat ayah bunda. Jangan sukalah menunda, agar pekerjaan tak menjadi ganda, agar masalah pun mereda. Mohon maaf ya, itu penulisannya kurang tepat. Karena ada perbedaan konversi. Nah, dari ketiga puisi tersebut, apakah kalian masih ingat mana yang tergolong pantun, syair, dan gurindam? Ya, betul. Contoh puisi pertama adalah termasuk pantun karena ciri dari pantun itu terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, dan baris ketiga dan 4 adalah isi, dan berima AB-AB. Sedangkan puisi yang kedua itu adalah gurindam. Gurindam itu memiliki ciri terdiri dari 2 baris dalam satu bait berima AA atau sama, dan baris pertama adalah syarat dan baris kedua adalah akibat. Juga berisi tentang nasihat-nasihat. Dan baris ketiga itu adalah syair atau contoh ketiga itu adalah syair. Ciri dari syair adalah terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Semua baris merupakan isi atau biasanya dia berupa kisah dan memiliki rima AA atau semua baris itu memiliki rima yang sama. Untuk menulis puisi rakyat, terutama pantun, syair, dan gurindam, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Yaitu yang pertama, tentukan dulu temanya atau inti dari pantun, syair, dan gurindam yang akan kamu buat. Yang kedua, pahami strukturnya atau bisa disebut juga ciri-cirinya. Kemudian, pilihlah kata atau diksi yang tepat dan menarik. Yang keempat, perhatikan rimanya sesuai dengan ciri-ciri dari pantun, syair, dan gurindam yang telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Kemudian, perhatikan pesan yang ingin disampaikan. Untuk tugas minggu ini,
itu adalah coba Ibu minta kalian untuk membuat masing-masing satu bait pantun, gurindam, dan syair di kertas HVS atau melalui aplikasi edit foto. Nah, buatlah sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Berikut ini adalah beberapa contoh tampilan pembuatan tugas yang Ibu harapkan. Jadi, ada beberapa kalian bisa membuat dari kardus misalnya kemudian dihias, atau kalian juga membuatnya bisa dari melalui kertas, atau mungkin kalian bisa membuatnya dari aplikasi edit foto, kemudian nanti kalian bisa kirimkan ke Ibu atau bisa juga dikirimkan di Instagram dan Facebook kalian masing-masing. Kriteria penilaian untuk penugasan kali ini adalah yang pertama ketepatan struktur. Jika kalian membuatnya dengan struktur yang sangat tepat, poin maksimalnya adalah 35. Kemudian ketepatan diksi atau pilihan kata dengan poin maksimal 25 dan kreativitas dengan poin maksimal 30. Jadi semakin kalian kreatif, semakin tinggi pula nilai yang akan Ibu berikan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan untuk mata pelajaran kali ini. Terima kasih, tetap semangat, dan tugas dikumpulkan dengan dikirimkan melalui WA Group. Dan jangan lupa nanti akan ada di akhir pembelajaran, itu akan ada kuis atau tes sebanyak 5 soal pilihan ganda melalui aplikasi Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.